Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Navel Lulu Kasim, NPM saya 18130222037. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Angkatan tahun 2018. Yang terhormat, Bapak Dr. Handes Darlen Sikumbang, M. Biomed, dan Bapak Median Agus Priadi, SPD MPD, selaku dosen pemangku mata kuliah IPA Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah kompetensi dasar dan pokok materi. Ini untuk kelas 9 mata pelajaran IPA terpadu. Kompetensi dasar 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. 4.2 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Untuk pokok materi dan pokok bahasan adalah yang pertama pembelahan sel, yang kedua mengenai sistem reproduksi pada manusia, yang ketiga mengenai pembuahan dan menstruasi, yang keempat kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Materi yang pertama mengenai pembelahan sel. Menurut Rudolf Virchow pada tahun 1855, proses pembelahan sel adalah proses pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya. Jadi proses pembelahan sel adalah proses di mana dihasilkannya sel-sel baru atau sel-sel anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya atau disebut juga dengan sel indukan. Dalam pembelahan sel dibagi menjadi dua proses pembelahan sel. Yang pertama adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah proses pembelahan di mana akan dihasilkan dua sel anakan yang baru yang identik dengan sel indukannya. Misalnya seperti ini. Jika sel indukan merupakan sel diploid dengan memiliki 23 pasang kromosom, maka sel anakan juga akan bersifat diploid dengan memiliki 23 pasang kromosom. Itu yang disebut dengan proses pembelahan mitosis. Pada proses pembelahan mitosis ada 4 fase. 4 fase pembelahan. Yang pertama adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Bisa dilihat pada gambar. Yang pertama, sel terdiri dari membran inti, terdiri juga dari kromosom, dan juga benang-benang spindel. Nah, pada proses profase, kromosom sudah mengganda dan kemudian akan memadat. Kromosom akan mengganda dan juga akan memadat. Kemudian membran inti mulai rusak. Bisa dilihat pada gambar, membran inti menjadi rusak dan terputus-putus. Dan menjadi bagian yang kecil-kecil, atau juga disebut dengan fragmen. Kemudian, pembelahan sel akan memasuki fase metafase, di mana pada metafase kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Bisa dilihat pada gambar di mana kromosom itu berjajar pada bidang pembelahan dan nantinya akan ditarik oleh benang spindel. Nah, pada proses anafase kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Lihat, pada kutub yang berlawanan. Kemudian pada akhirnya, pada proses akhir anafase kemudian pada akhir proses anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Jadi pada proses anafase, sel itu akan bergerak menuju kutub-kutub ditarik oleh benang spindel, dan nanti pada akhir proses anafase, kedua kutub ini akan memiliki jumlah kromosom yang sama. Kemudian masuk proses telofase, di mana membran inti mulai kembali bergabung dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Jadi proses telofase yang tadinya sel kromosom sudah bergerak menuju kutub-kutub pada proses anafase, kemudian pada proses telofase kedua sel yang berada di kedua kutub itu akan dibungkus kembali oleh membran inti sehingga menghasilkan dua sel anakan yang baru, di mana dua sel anakan ini itu memiliki jumlah kromosom yang sama. Kemudian ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah proses pembelahan di mana akan menghasilkan 4 sel anakan yang baru. Namun pada 4 sel anakan ini itu hanya memiliki setengah kromosom atau setengah jumlah kromosom dari sel indukannya. Jika indukannya bersifat diploid, maka anakan sel yang dihasilkan dari proses pembelahan meiosis itu akan bersifat haploid. Pada pembelahan meiosis itu sama sebenarnya fase-fasenya.
terdiri dari 4. Namun setiap fase itu mengalami 2 kali pengulangan. Misalnya yang pertama adalah proses profase. Profase 1. Yang pertama adalah proses profase 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil fragmen. Kemudian kromosom itu sudah menggandakan, kemudian juga akan memadat. Kemudian pada proses metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian proses pembelahan sel akan masuk ke fase anafase 1, di mana kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan dan nantinya akan ditarik oleh benang-benang spindel. Kemudian pembelahan sel akan masuk ke dalam fase telofase 1, di mana kromosom homolog memisah dan bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian pada fase ini juga membran inti mulai terbentuk kembali, sehingga tadi yang kromosom yang sudah bergerak pada kutub-kutub berlawanan itu kemudian akan diselubungkan kembali oleh membran inti. Kemudian pembelahan sel akan masuk pada fase profase 2, di mana membran inti pada sel anakan yang tadi sudah dihasilkan itu akan rusak kembali dan menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kemudian pembelahan sel masuk kepada fase metafase 2, di mana pada fase ini kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian pembelahan sel akan masuk ke fase anafase 2, di mana pada fase ini kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian pembelahan sel masuk ke dalam fase telofase 2, di mana kedua kromosom yang sudah berada di kutub-kutub yang berlawanan itu kemudian akan diselubungkan kembali oleh membran inti dan terbentuknya 4 anakan yang bersifat haploid atau hanya memiliki setengah dari jumlah kromosom indukannya. Materi selanjutnya adalah sistem reproduksi pada manusia. Kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada perempuan dan juga organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama, organ reproduksi pada perempuan itu terdiri dari indung telur atau juga disebut dengan ovarium, tabung falopi atau juga disebut dengan tuba falopi, disebut juga dengan opinduk. Kemudian ada rahim, ada serviks atau leher rahim, dan juga ada vagina. Kemudian organ reproduksi pada laki-laki itu ada kantong urin, ureter, fascicula seminalis, ductus ejaculatoris, rectum, kelenjar prostat, vas deferens, epididymis testis, skrotum, penis, dan juga uretra. Di mana sebenarnya pada organ reproduksi baik itu pada perempuan dan laki-laki dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi organ luar dan juga organ dalam. Misalnya pada organ laki-laki itu organ luar adalah terdiri dari penis dan juga skrotum. Kemudian organ dalamnya itu terdiri dari testis dan testis, habis itu saluran sperma dan juga kelenjar. Sistem reproduksi pada laki-laki, alat reproduksi bagian luar itu terdiri dari penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing, urin, dan juga sebagai saluran sperma. Penis ini terbentuk dari otot yang tidak memiliki tulang dan juga banyak terdapat pembuluh darah dari penis, sehingga penis ini bersifat elastis ya, dapat membesar dan juga dapat mengecil. Kemudian ada skrotum. Skrotum ini adalah bagian di dekat penis, yaitu berupa kantong yang terlihat berlipat-lipat. Kemudian pada skrotum tersebut itu terdapat dua pasang testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Kemudian alat reproduksi bagian dalam itu terdiri dari testis, merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat seperti telur, itu berjumlah 2 buah atau 1 pasang dan terdapat di dalam skrotum atau kantung yang terlihat dari luar tadi. Kemudian organ reproduksi bagian dalam pada laki-laki itu juga ada namanya saluran sperma yang terdiri atas epididymis, vas deferens, dan juga uretra. Epididymis merupakan saluran yang terhubung langsung dengan testis, dan juga epididymis merupakan saluran yang berfungsi untuk menyimpan sementara sperma yang dihasilkan oleh testis sampai sperma tersebut matang. Kemudian setelah sperma tersebut matang, maka sperma akan dikeluarkan menuju saluran vas deferens
Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra, serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Kemudian saluran sperma yang selanjutnya adalah uretra, merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi, di mana saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma menuju bagian luar dari penis. Kemudian bagian dalam alat reproduksi pada laki-laki itu ada kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah dan cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau cairan semen. Kelenjar reproduksi pada alat reproduksi laki-laki itu terdiri dari 3 kelenjar, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, serta kelenjar Cowper. Kelenjar vesicula seminalis merupakan struktur yang berbentuk seperti kantong kusut berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang dari kantung kemih. Kelenjar ini menghasilkan cairan bersifat basah atau alkali yang mengandung fruktosa, hormon prostaglandin, dan juga protein pembekuan. Kemudian yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan keputih-putihan sedikit asam dengan pH sekitar 6,5 dan mengandung beberapa zat, yaitu pertama asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi atau ATP. Yang kedua, pada kelenjar ini juga diproduksi beberapa enzim, yaitu pepsinogen, lisozim, dan amilase. Ketiga, kelenjar ini menghasilkan seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri di dalam saluran reproduksi. Saluran kelenjar reproduksi yang ketiga merupakan kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper itu menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Cairan ini berfungsi untuk menyelubungi atau melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa di dalam uretra serta melapisi uretra, sehingga mengurangi sperma yang rusak ketika terjadinya ejakulasi. Yang selanjutnya adalah spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus merupakan saluran yang berliku-liku yang terletak di dalam testis, atau juga dapat kita sebutkan bahwa tubulus seminiferus ini merupakan penyusun testis tersebut. Nah, di dalam tubulus seminiferus itu akan dihasilkan spermatogonium atau sel indukan sperma yang bersifat diploid. Kemudian spermatogonium itu akan mengalami pembelahan secara mitosis, menghasilkan spermatosit primer yang juga masih bersifat diploid. Kemudian spermatosit premier itu akan mengalami pembelahan secara meiosis, menghasilkan spermatosit sekunder. Pada proses meiosis pertama atau pembelahan meiosis pertama itu akan dihasilkan 2 sel spermatosit sekunder. Kemudian 2 sel spermatosit sekunder ini akan mengalami lagi pembelahan secara meiosis yang akan menghasilkan 4 sel spermatid. Kemudian 4 sel spermatid yang bersifat haploid ini itu akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Kemudian spermatozoa atau juga bisa disebut dengan sperma itu akan disalurkan keluar dan dimatangkan. Sistem reproduksi pada perempuan. Sama seperti sistem reproduksi pada laki-laki, alat reproduksi pada perempuan itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu alat reproduksi bagian luar dan juga alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi perempuan yang bagian luar itu terdiri dari vulva dan labium. Vulva yaitu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir, sebelah kanan dan sebelah kiri, yang disebut dengan labium. Di dalam vulva ini itu akan bermuara 2 saluran. Yang pertama itu saluran urin, dan yang kedua adalah saluran reproduksi atau vagina. Kemudian alat reproduksi bagian dalam itu terdiri dari ovarium. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi itu ada pada perempuan terdapat 2 ovarium di bagian rongga perut bagian bawah. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian yang kedua adalah saluran reproduksi perempuan.
Saluran reproduksi perempuan terdiri atas saluran telur atau juga disebut dengan tuba falopi atau juga kita dapat sebut dengan opinduk. Kemudian ada uterus dan juga ada vagina. Telur atau tuba falopi atau juga yang biasa disebut dengan opinduk itu terdiri dari dua saluran atau terdiri dari satu pasang saluran yang menghubungkan opinduk sebelah kanan dan sebelah kiri dengan rahim. Pada saluran inilah yang nantinya akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Kemudian ada saluran rahim atau uterus. Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik secara normal. Rahim terletak di atas kantong kemih. Kemudian rahim ini berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Setelah terjadi fertilisasi di opinduk, maka janin akan berkembang di bagian uterus atau rahim. Kemudian yang ketiga adalah vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina itu tersusun atas otot-otot yang elastis dan juga dilapisi oleh selaput membran yang disebut dengan selaput darah atau himen. Yang selanjutnya adalah proses oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan atau sel telur atau juga yang biasa disebut dengan ovum yang terjadi di dalam organ yang disebut dengan ovarium. Nah, pembentukan sel telur itu berbeda dengan pembentukan sel sperma ya. Kalau pada sel sperma itu terjadi ketika seorang lelaki itu udah dewasa ya, sudah mengalami pubertas. Namun pada oogenesis itu sel telur sudah dibentuk ketika seorang perempuan itu belum lahir atau masih di dalam kandungan. Nah, proses pembentukan sel telur atau juga disebut dengan oogenesis dapat dilihat pada gambar. Yang pertama, indukan sel telur atau oogenium yang bersifat diploid itu akan mengalami proses pembelahan mitosis. Proses pembelahan mitosis akan menghasilkan oosit primer. Kemudian oosit primer yang masih bersifat diploid itu akan mengalami pembelahan secara meiosis menghasilkan oosit sekunder. Dan juga menghasilkan polosit atau badan polar. Nah, oosit sekunder itu akan mengalami pembelahan meiosis 2 yang nantinya itu akan menghasilkan ootit. Kemudian ootit akan matang dan menjadi ovum atau sel telur yang siap dikeluarkan menuju saluran tuba falopi. Selanjutnya merupakan menstruasi dan pembuahan. Berlandaskan pada suatu pertanyaan, apa yang terjadi ketika sel telur yang telah matang itu bertemu dengan sel sperma? Lalu kira-kira kalau hal tersebut tidak terjadi, kira-kira apa sih yang terjadi? Nah, yang pertama menstruasi. Menstruasi adalah ketika luruhnya sel telur bersamaan dengan darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Nah, menstruasi ini terjadi ketika sel telur yang udah matang tadi itu tidak dibuahi oleh sperma. Jadi sel telur tersebut akan meluruh menjadi dan keluar dari rahim itu berupa cairan darah kotor. Nah, proses menstruasi itu terdiri dari 4 fase. Yang pertama folikular fase, di mana pada folikular fase itu sel telur akan berkembang dan akan dimatangkan. Kemudian sel telur yang matang itu akan menuju saluran tuba falopi dan akan menempel pada rahim yang membuat saluran endometrium itu menebal. Kemudian fase luteal fase, di mana sel-sel telur tersebut akan terlepas atau akan meluruh. Kemudian itu ada fase yang keempat, menstrual fase, di mana bagian endotrium itu akan meluruh dan keluar menjadi berupa darah-darah kotor. Kemudian pembuahan. Pembuahan itu terjadi ketika sel telur yang sudah matang itu bertemu dengan sel sperma. Pembuahan itu terjadi di saluran
tuba Fallopi atau oviduct. Proses pembuahan dapat dilihat pada gambar. Yang pertama adalah ovulasi. Terjadi pengeluaran sel telur oosit dari ovarium. Nah, oosit atau sel telur yang sudah matang itu akan keluar menuju saluran tuba Fallopi. Kemudian terjadi proses fertilisasi. Terjadi peluburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga membentuk zigot. Nah, fertilisasi merupakan proses pembuahan di mana sel telur yang sudah matang di saluran tuba Fallopi itu akan bertemu dengan sel sperma sehingga terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Kemudian yang ketiga, pembelahan satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 sel dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Nah, zigot-zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi tersebut akan mengalami proses pembelahan. Kemudian zigot yang tadi mengalami proses pembelahan itu akan secara terus-menerus mengalami proses pembelahan sehingga terbentuknya sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut dengan morula. Nah, yang kelima, morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit. Kemudian blastosit ini selanjutnya akan menempel di dalam endometrium yang disebut dengan proses implantasi. Nah, berikut tadi merupakan proses pembuahan. Yang selanjutnya adalah perkembangan zigot. Perkembangan zigot itu dapat kita bagi menjadi 3 semester. Yang disebut dengan trimester. Pada trimester pertama, ini terbentuknya hampir semua organ tubuh janin. Habis itu janin sangat rentan terhadap radiasi obat atau alkohol. Karena itu ibu hamil harus memiliki nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok atau minum-minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol. Kemudian periode perkembangan trimester kedua. Perkembangan utama janin adalah pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Kemudian tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Kemudian perkembangan embrio pada tahap perkembangan trimester ketiga. Terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan dalam upaya menghadapi kehidupan di dalam lingkungan luar. Nah, pada trimester ketiga ini bayi sudah mendekati kelahiran. Yang selanjutnya, penyakit dan upaya pencegahan pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Yang pertama itu ada HIPH. HIPH adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh sang penderita. Saat ini penyakit yang disebabkan oleh HIV ini dikenal dengan penyakit AIDS. Jadi HIV itu virusnya dan AIDS adalah nama penyakitnya. HIV ditularkan melalui transfusi darah yang terinfeksi oleh virus HIV. Kemudian juga dapat ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik seperti pergaulan bebas, melakukan hubungan seks secara bebas, dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk mencegah penyakit HIV/AIDS, kita harus menjauhi hal-hal di atas seperti seks bebas, habis itu gaya hidup yang bebas, penggunaan narkotika, dan juga penggunaan jarum suntik yang bersamaan atau tidak steril. Kemudian ada penyakit gonore. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluarnya nanah pada kencing laki-laki serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Nah, penyakit gonore ini ditandai dengan keluarnya nanah pada saluran kencing laki-laki atau juga berupa keputihan yang berwarna kuning kehijau-hijauan pada perempuan. Kemudian ada sifilis. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Kemudian biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Yang keempat ada herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di dalam genitalia luar, juga anus ataupun vagina.
Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, kemerahan pada kulit di sekitar kelamin. Kemudian pada daerah tersebut akan timbul berupa lepu-lepuan kecil atau kayak koreng, dan selanjutnya lepuan tersebut pecah menimbulkan luka atau koreng tadi ya, dan itu bernanah. Upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Biasanya penyakit menular seksual itu ditularkan melalui kegiatan seksual yang tidak sehat atau melalui hubungan seksual secara bebas. Nah, oleh karena itu, upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia itu bisa berupa menjaga agar tidak melakukan hubungan seksual secara bebas, menggunakan pengaman seperti kondom dan lain-lain, ataupun kita juga dapat menjaga hidup pola bersih, terutama pada bagian organ-organ reproduksi. Itu misalnya dengan mengganti pakaian dalam setiap hari dan mencucinya dengan bersih. Kemudian hindari pergaulan bebas, penggunaan obat-obatan terlarang, serta juga jarum suntik untuk pembuatan tato, karena hal tersebut dapat menularkan beberapa penyakit menular seksual. Berikut presentasi dari saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.